Teman-teman, mari kita bahas video yang lagi viral ini. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok kamu. 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019, saya pernah melakukan penelitian dalam tesis saya tentang regulasi emosi. Dulu sebenarnya saya ingin meneliti para pejabat nih, objek penelitiannya itu para pejabat. Ternyata akses untuk masuk ke dalamnya itu cukup susah, sehingga akhirnya saya ganti objek penelitian itu mahasiswa, yaitu tentang regulasi emosi. Apa sih regulasi emosi itu? Regulasi emosi itu adalah salah satu bagian dalam kecerdasan emosional. Regulasi emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi seseorang dengan cara yang sesuai, baik itu dalam situasi stres maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk merespon situasi emosional dengan cara yang lebih tenang dan efektif. Sehingga apa? Sehingga tidak didorong oleh dorongan emosional yang mungkin merugikan. Kalau kita mengacu pada teorinya Gross Process Model of Emotion Regulation itu, ada 2 strategi utama dalam regulasi emosi. Yang pertama ada namanya strategi cognitive reappraisal. Yang kedua itu adalah expressive suppression. 2 strategi ini berbeda di sepanjang spektrum bagaimana seorang menghadapi emosi, tetapi dengan cara yang berbeda. Nanti kita akan coba analisis video tadi dengan menggunakan pendekatan 2 strategi emosi ini. Strategi yang pertama yaitu cognitive reappraisal, penilaian ulang kognitif. Jadi cognitive reappraisal ini adalah strategi regulasi emosi di mana seseorang mengubah cara mereka menafsirkan atau memaknai situasi yang memicu emosi untuk mengurangi dampak emosionalnya. Alih-alih mengubah emosi setelah muncul, strategi ini digunakan sebelum emosi tersebut sepenuhnya terbentuk. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menilai ulang situasi agar terlihat lebih positif atau netral. Contohnya misalkan gini, ketika ada seseorang yang merasa cemas tentang memberikan presentasi di depan banyak orang. Nah, mereka ini dapat melakukan strategi cognitive reappraisal dengan cara apa? Dengan cara melihat presentasi tersebut sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap kemampuan mereka. Sehingga apa? Dengan demikian, ini dapat mengurangi kecemasan yang dirasakan dan meningkatkan rasa percaya diri. Atau contoh lainnya misalkan gini, ketika seseorang merasa terpojok oleh argumen lawan dalam debat yang tajam dan tampak merendahkan, alih-alih langsung marah, bisa mengubah cara pandangnya. Misalkan, ya mungkin lawan debatnya itu bersikap tegas karena sangat yakin dengan pendapatnya, bukan karena ingin merendahkan secara pribadi. Nah, dengan berpikir demikian, orang tersebut bisa mengubah respon emosionalnya dari defensif menjadi lebih ofensif dan fokus pada isi argumen, sehingga bisa melanjutkan debat dengan lebih rasional dan terkendali. Keuntungan dari strategi ini itu adalah cognitive reappraisal ini dianggap sebagai strategi yang sangat efektif. Kenapa? Karena dapat menurunkan intensitas emosi negatif dan meningkatkan emosi positif. Ini juga berkaitan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik ya, termasuk peningkatan kesejahteraan dan penurunan resiko depresi. Tetapi ada juga kelemahan dari strategi ini. Kelemahannya apa? Meskipun sangat efektif, cognitive reappraisal ini membutuhkan usaha kognitif yang cukup besar dan tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika seseorang sedang berada dalam situasi yang sangat menekan atau penuh stres. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, expressive suppression. Expressive suppression ini adalah strategi regulasi emosi di mana seseorang menekan atau menghalangi ekspresi emosi yang terlihat, meskipun mereka masih merasakan emosi tersebut secara internal ya. Ini adalah upaya untuk menutupi perasaan emosi tanpa benar-benar mengubah emosi itu sendiri. Contohnya misalkan, ketika seseorang merasa sangat marah selama debat, mereka mungkin menggunakan
expressive suppression ini dengan tidak menunjukkan kemarahan mereka melalui ekspresi wajah atau nada suara. Ya meskipun mereka masih merasa marah di dalamnya gitu, tapi mereka tahan, mereka tutup-tutupi. Nah, keuntungan dari strategi ini apa? Keuntungan dari expressive suppression ini bisa berguna dalam situasi sosial yang menuntut seseorang untuk mempertahankan kontrol diri atau kesopanan. Misalnya dalam pekerjaan profesional atau dalam situasi di mana reaksi emosional langsung dapat menyebabkan masalah. Tetapi strategi ini juga punya kelemahan ya. Ya meskipun dapat menahan ekspresi emosional dalam jangka pendek, expressive suppression ini sering dianggap sebagai strategi yang kurang efektif dalam jangka panjang. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan peningkatan stres internal. Kenapa? Karena emosi tetap ada tanpa terselesaikan. Selain itu juga expressive suppression ini bisa mengurangi hubungan sosial yang sehat karena menahan ekspresi emosi sehingga membuat orang lain sulit untuk memahami perasaan kita. Itu adalah dua strategi regulasi emosi ya. Sekarang mari kita analisis lebih dalam tentang perdebatan antara Rocky Gerung dan Sylvester Matutina dengan menggunakan strategi regulasi emosi tadi yang sudah saya jelaskan. Kita awali coba kita analisis perilakunya Sylvester dulu. Sylvester ini tampaknya awalnya berusaha menekan emosinya melalui strategi expressive suppression ini, yaitu menahan emosi kemarahannya saat mendengar penjelasan Rocky Gerung yang dia anggap bertele-tele. Nah, dia tidak segera melepaskan perasaannya nih dan berusaha menahan diri meskipun frustasi. Tapi expressive suppression ini gagal dia lakukan. Kenapa? Karena memang seperti yang sering terjadi ya, ketika emosi ditekan tanpa pemrosesan yang memadai, akhirnya apa? Tekanan emosionalnya itu meledak dalam bentuk makian dan caci maki. Expressive suppression ini biasanya tidak efektif ya dalam jangka panjang, terutama dalam situasi debat yang penuh tekanan seperti dalam video tadi. Dengan menekan emosinya tanpa memprosesnya, Sylvester ini tidak berhasil menenangkan dirinya. Akibatnya apa? Ketika emosi yang ditekan tidak dapat dikendalikan, ledakan emosi intensi pun terjadi. Akhirnya apa? Ini menciptakan suasana debat yang makin panas karena emosinya meluap dalam bentuk verbal yang kasar dan menyerang pribadi Rocky Gerung. Nah, gagalnya regulasi emosi ini memperburuk situasi dan merusak esensi dari diskusi rasional. Sylvester juga menggunakan cognitive reappraisal, yaitu kemampuan untuk mengubah persepsinya terhadap situasi yang membuatnya frustasi. Tetapi alih-alih melihat argumen Rocky Gerung sebagai bagian dari diskusi intelektual yang menantang, dia justru malah memandangnya sebagai serangan terhadap integritasnya atau penghinaan. Kalau saja misalkan Sylvester mampu melakukan cognitive reappraisal, dia mungkin akan tetap tenang dan mencoba memahami argumen Rocky Gerung dari perspektif yang lebih objektif, yang akan mengurangi intensitas emosionalnya. Nah, sekarang kita pindah nih, coba analisis perilakunya Rocky Gerung. Di sisi lain, Rocky Gerung tampaknya lebih mampu mengatur emosinya nih. Meskipun secara verbal dan dimaki oleh Sylvester, Rocky Gerung tidak membalasnya dengan amarah atau agresi yang sama. Ini menunjukkan bahwa Rocky Gerung menggunakan strategi cognitive reappraisal secara efektif. Dia tidak melihat makian Sylvester itu sebagai ancaman personal, tetapi mungkin sebagai bagian dari debat yang seringkali melibatkan perasaan yang kuat. Dengan menggunakan strategi cognitive reappraisal ini, Rocky Gerung bisa tetap tenang dan rasional, bahkan ketika situasi memanas. Dia mungkin menilai ulang serangan Sylvester ini sebagai ekspresi frustasi, bukan sebagai tantangan terhadap dirinya secara pribadi. Yang akhirnya apa? Ini memungkinkan Rocky Gerung untuk tidak bereaksi secara emosional, menjaga kendali atas ekspresinya, dan tetap fokus pada substansi diskusi. Dampak dan konsekuensi dari strategi yang digunakan itu beda-beda ya. Contohnya misalkan strategi kognitif reappraisal yang digunakan oleh Rocky Gerung itu bisa membuatnya terlihat lebih tenang, rasional, dan intelektual di mata publik. Yang akhirnya apa? Ini meningkatkan citranya sebagai seorang pemikir yang tenang dan analitis, yang mampu menangani tekanan emosionalnya tanpa kehilangan kendali. Sebaliknya, strategi expressive suppression yang gagal dilakukan oleh Sylvester dan akhirnya apa? Berujung pada ledakan emosional yang merusak kredibilitasnya dalam debat. Serangannya terhadap Rocky dengan caci maki membuat Sylvester ini terlihat tidak mampu nih mengendalikan emosinya dan terjebak dalam reaksi impulsif yang cenderung merusak argumen rasional yang ingin dia sampaikan.
Kesimpulannya apa? Perdebatan ini menunjukkan kontras tajam dalam kemampuan regulasi emosi antara kedua belah pihak. Cognitive appraisal terbukti menjadi strategi yang lebih efektif dalam situasi debat panas. Karena apa? Karena itu membantu menjaga emosi tetap terkendali dan memperkuat argumentasi dengan cara yang lebih rasional. Sementara itu, kalau strategi expressive suppression yang tidak disertai dengan pemrosesan emosi yang sehat, itu bisa memperburuk situasi dan berujung pada perilaku impulsif yang merugikan diri sendiri, seperti yang terlihat pada perilakunya Sylvester. Nah, penggunaan strategi regulasi emosi yang tepat sebenarnya ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dalam debat publik, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Nah, kalau teman-teman lebih suka menggunakan strategi yang mana ini? Tulis di kolom komentar.